Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula. Sadaqallahul azim walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin pemirsa yang saya muliakan, di bulan Ramadan yang mulia ini yang salah satu fungsi nama lain dari Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran. Saya ingin di awal renungan kita pada sore hari ini menyampaikan sebuah kisah khalifah pengganti Abu Bakar, yakni Umar bin Khattab. Proses bagaimana beliau menemukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Pada suatu hari Umar bin Khattab yang pada saat itu masih beragama jahiliyah, agama sesuai dengan nenek moyangnya, sedang dalam keadaan geram karena begitu dia tahu bahwa semakin hari satu demi satu orang-orang Quraisy sudah mulai terpengaruh oleh Muhammad. Dia sendiri sebetulnya juga berada dalam keadaan kebimbangan karena ada beberapa kali peristiwa yang dia pun begitu tergetar hatinya. Namun karena seorang Umar bin Khattab ini ingin menjaga gengsinya di tengah kaumnya, maka dia lawan nuraninya itu. Tapi pada hari itu ya, dia begitu mendengar lebih banyak lagi orang-orang yang mengikut Muhammad yang dia anggap sebagai pemecah belah kaumnya, maka dia datang menghunus pedangnya dan mencari-cari di mana Muhammad itu. Dia sudah bertekad bulat untuk memenggal Muhammad, karena bagi dia ada kehormatan Mekah, kehormatan kaum Mekah Quraisy itu lebih utama daripada nyawa seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Namun di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang temannya, sahabatnya itu Nu'man ya. Dan Nu'man menyapanya, "Wahai Umar, mau kemana kau?" "Wahai Nu'man, aku ingin memenggal kepala Muhammad," karena dia tidak percaya bahwa itu Rasul ya. "Wahai Umar, apakah engkau akan selamat dari kaum Bani Hashim yang juga akan membunuhmu karena mereka melindungi Muhammad?" Mendengar jawaban itu terasa bahwa Nu'man ini membela Muhammad. Lantas dia katakan, "Wahai Nu'man, jangan-jangan engkau pun sudah terpengaruh oleh Muhammad." Dengan ya agak tersenyum, Nu'man mengatakan bahwa, "Wahai Umar, ketahuilah ada hal yang lebih mengguncangkan hatimu." Dia melanjutkan, "Cobalah kau pergi ke rumah adikmu, adik kandungmu." Ya, Umar bin Khattab, para pendengar sekalian, para pemirsa, mempunyai seorang adik bernama Fatimah. Jadi Fatimah bin Khattab tentunya, karena dia saudara kandung. Lantas dia memutar haluan ke rumah Fatimah, dan begitu dia ingin masuk, terdengarlah suara bacaan Al-Quran, yang kebetulan pada saat itu adalah surat Taha, surat ke-20. Dia mendengar sebentar dan terkesima, hatinya berguncang, jiwanya berguncang, tapi kemarahannya juga memuncak, karena merasa orang-orang Quraisy harus dia pertahankan bersatunya di dalam agama nenek moyangnya. Dan tiba-tiba ya dengan keberanian yang tersisa, dengan kekuatan yang tersisa, dia mendobrak pintu rumah adik kandungnya. Dan seketika itu juga ternyata memang Fatimah bersama suaminya Sa'id bin Zaid sedang membaca Al-Quran. Ya, ini sebuah lembaran-lembaran disebutkan di situ. Di hadisnya itu adalah pelepah kurma. Dan seseorang yang menjadi gurunya, yakni Khabab,
sudah duluan berlindung di balik dinding atau sebalik tabir. Berkata Umar, "Wahai Fatimah," Fatimah bin Khattab tentunya, "apa yang kalian lakukan bersama suamimu, ya ini Said?" "Tidak apa-apa ya Umar," kata Fatimah. "Engkau telah berbohong. Aku mendengar tadi suara ada yang membacakan ayat-ayat atau kalimat." Lantas Umar bin Khattab dengan emosinya menempeleng adik kandungnya, dan terlihat betapa marahnya dia. Tapi pada saat bersamaan, ya, dari mulut, sela-sela mulutnya adiknya itu keluarlah darah. Dan begitu mengucurnya darah, Umar bin Khattab pun terasa hatinya terenyuh dan iba pada adiknya. Dan pada saat itu hati pun menjadi agak tenang. Karena merasa iba itu, lantas dia berkata, "Wahai Fatimah, tunjukkan aku apa yang kalian baca tadi." Nah, dalam keadaan pasrah itu Fatimah menampakkan keberaniannya dan berkata bahwa, "Tidak wahai Umar, sesungguhnya engkau najis, tidak boleh membaca lembaran ini." Karena Umar yang sudah reda amarahnya pun berkata, "Wahai Fatimah, bagaimana sebaiknya? Biar aku tahu apa yang kalian baca itu. Silakan kau bersuci dulu." Dan Umar pun akhirnya mandi. Setelah selesai mandi, Umar pun melihat bacaan itu. Dan lembaran-lembaran itu berisi surat Taha. Ya, ini surat 1 sampai 14 dibacakan. "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tanzi." Sesungguhnya Quran ini diturunkan adalah untuk orang-orang yang takut. Dan sampailah kepada ayat 14, yakni, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimus salah tali zikri." Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, mendengar ayat itu, Umar pun akhirnya menangis sejadi-jadinya, ya, di depan adik kandungnya, dan berkata menyesali bahwa dia selama ini telah memusuhi Muhammad, dan berkata, "Wahai Fatimah, wahai Fatimah, bawakan aku kepada Rasulullah." Pada saat itulah keluar Khabab dan mengatakan, "Wahai Umar, bersegeralah engkau menemui Rasulullah, karena aku pernah ingat Rasul pernah berkata dan berdoa pada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakan Islam dengan salah satu Umar ini, yakni Umar bin Khattab atau Umar bin Hisam.'" Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, dan Umar bin Hisam adalah Abu Jahal. Kemudian Umar pun dibawa ke Rasulullah, dan di sana dia mengucapkan syahadatnya di depan Rasulullah SAW. Nah, hadirin sekalian, para pendengar, pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwa kenapa Umar begitu terenyuh dengan bacaan Quran? Jelas karena pertama, mereka orang-orang Arab memahami maknanya, dan yang dibaca Quran itu adalah sesuai dengan makhrajnya. Artinya kekuatan Quran itu akan mendatangkan hidayah Allah karena dibaca dengan benar makhrajnya. Yang kedua adalah membacanya dengan keimanan. Nah, jadi membaca Quran dengan benar atau tahsin Quran dengan makhraj yang benar, kemudian dibaca dengan keimanan, inilah yang mendatangkan hidayah dan meluluhkan hati seorang Umar yang demikian kasar dan kerasnya itu. Maka di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan itu kenapa disebut sebagai Syahrul Quran? Karena kita dianjurkan untuk senantiasa membaca Quran. Maka membaca Quran di bulan Ramadan ini tentu akan lebih bermakna, karena memang kita pada saat itu saum Ramadan, karena kita sudah mendeklarasikan dan mengakui bahwa kita beriman. Karena yang seru kepada orang beriman adalah melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Maka membaca Quran dengan keimanan, dengan makhraj yang benar, insya Allah akan meluluhkan hati dan lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga Al-Quran yang menjadi pegangan kita senantiasa kita baca, dan menjadikan Syahrul Ramadan sebagai fungsinya adalah membaca Quran, maka disebut sebagai Syahrul Quran. Selamat berbuka puasa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.